Soal latihan 11.1 kita akan kenalan dengan tool yang disebut form atau formulir. Di Microsoft Word sebelumnya Anda juga sudah kenalan dengan formulir. Ya, formulir Word. Sekarang kita akan kenalan dengan formulir tapi versi Excel. Nanti setelah materi Excel selesai masuk ke materi akses juga punya formulir. Tapi model-modelnya berbeda-beda. Berarti kenapa kita menggunakan formulir? Alasannya adalah kita ingin tampilan input itu lebih mudah. Ya. Kenapa lebih mudah dengan menggunakan formulir gitu kan? Karena Excel itu pada saat kita menginputkan data, misalkan saya ngomong nama barangnya, saya sudah punya tabel nih yang harus diisi nih, misalkan tampilannya seperti ini. Kemudian saya ngisi angka 1, ketik manual misalkan. Kemudian nama barangnya misalkan Pepsodent. Lah, biasanya orang itu setelah ngetik enter biasanya ya. Nah, Excel itu kalau di enter turun ke bawah malahan. Padahal kebutuhan saya adalah saat saya enter itu maunya ke sini, ke kanan. Selesai ngisi di sini misalkan jumlahnya 100. Enter lagi, maunya ke sini. Harga satuannya misalkan 2.500. Ya, totalnya berarti rumus. Ini kali nih, simpel ya. Diskonnya kita lihat rumusnya. Diskon 5% diberikan pada para pembeli yang belanja di atas 500.000. Berarti ada if jika total bayarnya lebih besar sama dengan 500.000 ya, dapat diskon 5%. Jika tidak dapat diskon, gitu kan? Ya. Di atas 500.000, maaf, di atas 500.000 berarti tidak ada sama dengannya ya. Nah, ini 0 itu maksudnya dalam mode persen. Kita lihat ya, dalam mode persen seperti ini. Lah kalau dalam mode rupiah, mata uang, jadi ini harus dikalikan lagi dengan total bayar. Seperti itu ya. Jadi ini sudah dalam mode diskon rupiah. Kalau misalkan unitnya saya tambah, baru dia akan muncul diskonnya. Ya, kita lihat dulu manualnya ya, kita lihat dulu. Kemudian pajak 10% untuk semua pembelian, 10% kali pembeliannya. Harus bayar berapa? Harus bayar ya berarti total bayar dikurangi diskon ditambah pajak. Kan itu logika normal ya. Nah, baru ini diberikan aturan-aturan misalkan pembatas ribuan atau format. Ini kan gaya-gaya input data di dalam Microsoft Excel. Lah, ada bantuan yang bisa kita dapat dari Microsoft Excel, namanya formulir atau form. Ya, boleh Anda catat pada saat kita pengen menggunakan form, ya, saya tuliskan di kanan aja. Catatan ya. Catatan namanya formulir Excel. Formulir MS Excel ini digunakan untuk memberikan bantuan pada saat melakukan input data. Ya, formulir ini juga dapat digunakan untuk pencarian data dan hapus data. Bisa sudah sampaikan kalau input manual enter itu turun, berarti 2 kali kerja, turun panah kanan lagi, turun panah kanan lagi. Atau dari awal Anda sadar bahwa dia turun, maka harus di panah kanan. Jadi nggak perlu turun, setelah di input selesai panah kanan, selesai panah kanan. Seperti itu, dan itu ribet ya. Maka kita gunakan formulir. Cara menggunakan formulir seperti ini. Langkah pertama, langkahnya di sini. Langkah-langkah menggunakan formulir MS Excel. Yang pertama, siapkan tabelnya.
tabel yang ingin diisi. Syaratnya bagian-bagian sel dari tabel tersebut tidak boleh ada hasil merger. Nah, ini syarat pertama ya. Jadi kalau kalian pengen menggunakan formulir di Microsoft Excel, maka tabelnya, misalkan seperti ini kan, ini tabelnya yang mau diisi ini, maka tidak boleh ada unsur merger, sel merger di situ. Misalkan butuh sel yang agak lebar ya, lebar secara vertikal ya Anda lebarkan gini. Jangan menggabungkan dua sel. Atau secara kanan kiri ya, horizontal misalkan butuh lebar, awalnya sempit butuh lebar ya, dilebarkan. Untuk sel itu jangan menggabungkan dua sel atau lebih menggunakan merger karena nanti akan menjadikan formulir gagal dipanggil. Tuh, yang kedua, jika ada bagian kolom dari tabel yang berisi rumus, maka isikan rumusnya terlebih dahulu. Walaupun datanya belum ada. Maksudnya gini, yang butuh diisi mana sih? Yang warna putih ini ya. Terus dari bagian yang warna putih ini mana yang bisa diisi rumus? Oh, yang bisa diisi rumus itu ternyata dari posisi ini ke belakang. Berarti saya warnai ya, yang berwarna biru. Ini berarti lokasi yang bisa diisi rumus. Maka lokasi ini boleh Anda isikan rumusnya dulu walaupun yang depan ini belum ada datanya. Berarti bagaimana? Ya rumusnya tetap sama. Lokasi total bagaimana? Jumlah beli kali harga. Kemudian diskon bagaimana? Ya ada if rumus tadi. Ya, pajak bagaimana? Pajak ya ada rumus. Yang ini juga ada rumusnya. Artinya ini semua sudah ada rumus. Walaupun yang bagian depan belum ada. Dan rumusnya hanya ditulis di baris pertama. Ya. Oke, catatan yang ketiga. Jika perlu membuat rumus, maka rumus-rumus itu hanya dituliskan di baris pertama saja, di bawah judul kolom. Ya, jadi rumusnya hanya dituliskan di sini saja. Yang lainnya bagaimana? Tidak usah. Jadi seolah-olah ini tidak ada, anggap saja bahwa ini tidak ada gitu. Jadi awal buatnya ya seperti ini. Kita hanya butuh satu baris untuk judul kolom, kemudian satu baris kosong untuk mengisikan rumus dan data. Udah, kebutuhannya hanya itu. Nanti dia bisa mekar sendiri ke bawah rumus-rumusnya. Ya. Kalau sudah, langkah berikutnya Anda munculkan ya shortcut dari formulir. Munculkan shortcut formulir. Cara munculkannya gini. Ini sudah ada ya, sudah muncul di depan. Cara munculkannya adalah Anda klik Customize Quick Access Toolbar, diklik kemudian pilih More Comment. Kalau belum muncul ya. Setelah itu kita masuk ke sini, posisi ini. Ini sudah ditempelkan, sudah muncul. Saya hapus dulu misalkan ya, belum ada misal. Anda cari lewat sini. Cara nyarinya pilih All Comment. Setelah All Comment, Anda klik salah satu, tekan huruf F. Kenapa huruf F? Karena yang kita cari itu namanya form, berarti diawali huruf F. Biar tidak usah nyekrol lama-lama ya. Berarti ini semua yang diawali huruf F, cari yang depannya kata-katanya form ya, formulir atau form. Ini kan. Setelah itu di add. Masuk ke sini, ini lokasinya apa namanya? Ini lokasinya namanya Quick Access Toolbar. Di OK, Quick Access Toolbar itu munculnya di atas sendiri ini. Atau bisa Anda rubah di bawah. Nah, seperti ini.
Nah, inilah form atau formulir. Shortcutnya sudah muncul. Nah, kalau sudah muncul bagaimana? Kalau sudah muncul, silakan diblok lokasinya. Loh Pak, nomor kok nggak diblok? Ada yang bisa jawab? Kenapa kolom nomor itu tidak ikut diblok? Jadi posisi ngeblok kita menseleksi lokasinya itu dari mulai kolom nama barang sampai belakang turun 1. Kenapa 1? Ya ini yang kita siapkan tadi kan, yang sudah ada rumusnya bla bla bla. Tapi kolom nomor kenapa nggak diseleksi? Ada yang bisa jawab enggak? Siapa bisa jawab? Ayo. Biasanya kalau offline tuh saya ngajar kadang saya bawa coklat ya. Yang bisa jawab tak kasih coklat. Iya, yo cek semangat enggak apa-apa. Tapi yo nonton harganya ya. Coklat murahan Pak Aris. Bukan itu. Bukan itunya. Yang penting itu kalian dapat reward ya, karena bisa atau berani jawab. Bisa jawab 2 kali ya, ngantongin coklat 2 kali. Silver Queen ya lumayan kalian. Ayo. Siapa? Karena ini proses input. Kalau nomor saya sorot berarti nomor juga harus di input. Padahal nomor nanti bisa kita buat dengan, misalkan saya buat angka 1 sudah pernah saya ajari kan, nomor itu nanti bisa dibuat dengan mudah kan. Tidak usah di input posisinya. Kalau ikut disorot berarti nanti harus di input dengan form. Nah itu kan ngeribeti, kita harus menghafalkan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nggak usah. Yang kita input ya yang penting-penting saja. Ini ke belakang. Ya. Oke, kita sorot kemudian kita pilih form. Kan muncul tampilannya seperti ini, lihat. Kita tinggal inputkan namanya, misalkan tadi ya, Pepsodent. Ini nekannya tidak enter, kalau enter nyimpan. Tekannya tab dulu, tombol tab, pindah. Jumlahnya misalkan saya punya 100 atau 1000 unit, harganya per satuan 2.500. Yang bagian bawah karena sudah dibuat rumus, maka lokasi ini off. Tidak perlu diinput. Ya, dia akan bisa muncul otomatis. Lihat ya, saya enter. Maka akan muncul di sini. Kemudian kita ngisi lagi, misalkan kita ngomong misalkan sabun look gitu. Kita juga punya 1000 misalkan, harganya berapa? Misalkan 3.500. Enter. Lihat, dia akan muncul di nomor 2 otomatis. Kalau ternyata kalian hentikan, misalkan di close, nekan silang atau nekan close, masuk kan? Kita lihat, ini ada rumusnya, di sini gimana? Ada rumusnya. Ya, ini ada rumusnya, bawah ada rumusnya. Jadi seperti diduplikat. Dan ini nanti bisa terus memanjang. Lah, terus kalau mau meneruskan gimana Pak? Kalau mau meneruskan, Anda harus menyorot lagi sampai ke data terakhir. Misalkan datanya sudah ada 100 baris ya, Anda harus nyorot dari judul sampai data terakhir. Cara cepatnya gimana? Ctrl Shift, panah kanan, panah bawah. Ini nanti kalau datanya banyak itu tidak perlu pakai mouse. Sorot yang paling atas judulnya, tekan tombol Ctrl Shift, 2 tombol panah kanan, panah bawah. Baru tekan form. Kalau sudah tekan form, Anda tekan new kalau mau input lagi. Tambahkan data baru. Apa? Misalkan mau nambahkan apa? Data apa? Terserah. Misalkan kita ngomong Sprite, minuman ya. Sprite berapa? 1 liter misalkan gitu ya. Jumlahnya kita punya 100, harganya misalkan berapa? 25.000. Enter. Nambah lagi. Terus nambah. Sekali lagi untuk angka bagaimana? Kalau sudah selesai input diperbaharui angkanya. Oke ya, sampai titik ini sudah ada gambaran manfaat dari formulir ya. Kemudian manfaat yang lain lagi apa? Manfaat yang lain adalah untuk pencarian.
Misalkan saya pengen mengedit data tertentu dari sekian banyak data, maka kita bisa pakai formulir ini dengan cara gimana? Masukkan kriteria yang mau dicari dulu. Bisa untuk semua kolom kriterianya. Dan kalau kolomnya itu bertipe numerik, angka-angka, Anda bisa menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan gitu. Kalau kolomnya isinya adalah teks biasa, ya Anda bisa menggunakan tanda-tanda huruf biasa ya, maksudnya tidak bisa lebih besar lebih kecil memang. Contoh misalkan saya pengen mencari sabun look, ya, karena ini kolom yang isinya tulisan berarti harus diketik, tidak bisa lebih besar lebih kecil. Kemudian Anda tekan find pref boleh, find next boleh. Ya, posisi kita sedang ada di mana? Find pref ini paling atas, sudah tidak bisa berubah lagi, ini berarti data paling atas. Kita cari ke bawah sekarang, ketemu. Kalau sudah ketemu bagaimana? Ke bawah sudah nggak bisa lagi, ke atas juga nggak bisa lagi, berhenti di situ. Itu berarti ketemu posisinya. Ya, nanti kalau ada nama yang sama bagaimana Pak? Sabun look, ya ketemu semua. Berarti saya bisa tekan find next, find pref, dan ini berubah-ubah. Tapi kalau hanya ketemu satu, ya wes satu saja. Nah kalau sudah ketemu bagaimana? Bisa diedit. Contohnya jumlah belinya saya edit tidak 1000 tapi 1500. Kalau sudah di enter, lihat ini akan berubah. Deal ya, paham ya? Bagaimana kalau pencarian dengan numerik angka? Kita masuk kriteria lagi ya. Ini dihapus misalkan. Saya pengen mencari yang harganya di atas 10.000. Harga satuannya. Anda bisa ngomong lebih besar 10.000. Ini bisa. Lebih kecil bisa, lebih besar bisa, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, bisa. Kemudian tekan find pref, ya find next. Kalau sudah tidak ada lagi yang muncul berarti ini ketemunya satu. Kalau sudah ketemu diapakan? Monggo terserah. Mau diedit. Tapi ingat yang bisa diedit itu adalah lokasi-lokasi yang tadi bisa saya input datanya secara manual. Total bayar nggak bisa diedit, diskon nggak bisa diedit, pajak nggak bisa diedit. Kenapa? Isinya rumus. Nah, yang bisa diedit hanya nama barang, jumlah, harga. Deal ya? Seperti itu. Kemudian dengan pencarian kita juga bisa menghapus data. Perhatikan data ini ya, lihat ya. Sabun look ini atau ya yang di tengah-tengah, misalkan saya cari sabun look ini tadi. Saya ulangi pencariannya. Karena lewat pencarian ketemu. Sudah ketemu, misalkan ini ketemu. Ya. Kemudian tekan delete karena mau dihapus. Perhatikan ya, ini di tengah-tengah datanya. Delete. Displayed record, data yang dimunculkan will be permanently deleted. Berarti dia akan dihapus secara permanen. Itu catatannya. Permanen itu tidak bisa dikembalikan. Kalau Anda jawab oke, lihat ya, data yang berada di bawahnya ini akan didorong ke atas. Karena lokasinya itu lokasi yang kita seleksi, maka tidak ada urusan dengan bagian kanan atau bagian kiri, itu bagusnya. Jadi manfaat pertama, saya menghapus itu, data yang terhapus hilang, data yang bagian bawahnya itu bisa naik secara otomatis. Jadi tidak ada area kosong. Itu satu. Yang kedua, karena lokasinya saya seleksi, maka lokasi yang dihapus itu di lokasi itu saja. Lihat bagian kanannya kan tidak terpengaruh. Ya, tidak ikut hilang gitu. Bagian kirinya pun angka ini, nomor ini tidak juga ikut hilang. Berarti yang terhapus hanya di tengah-tengah sini. Saya close, saya undo bagaimana? Lihat undonya. Di sini undonya mati ya. Itu yang disebut dengan permanently. Jadi datamu tidak bisa di undo kalau dihapus dengan formulir. Habis hilang ya sudah. Itu catatannya diingat-ingat. Ada kelebihan yang bisa Anda dapat. Kalau proses penghapusan ini menurut Anda ada kekurangan karena nggak bisa di-undo, ya intinya hati-hati kalau mau menghapus. Ya, itu
penjelasan tentang formulir. Ada yang mau ditanyakan silahkan.